seperti Darwin juga percaya gitu ya. Kalau seseorang itu percaya bahwa di masa depan manusia akan menjadi organisme yang jauh lebih sempurna daripada saat ini, maka ide bahwa manusia dan organisme berakal budi lainnya ditakdirkan ya untuk musnah total, ya gitu, untuk musnah total gitu. Bahkan pada saat terus-menerus bertumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang, menjadi sebuah ide yang tidak terelakkan gitu. Bagi mereka yang sepenuhnya percaya kepada keabadian jiwa manusia, kehancuran dunia tidak akan tampak terlalu mengerikan. Ya, ini artinya orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian itu, ya udahlah ya, rusak-rusak didik gak apa-apa gitu ya. Ya itu karena bagi orang yang percaya meyakini bahwa setelah hidup dan setelah kematian ada hidup yang abadi itu ya, ya sudah itu ya. Uh, nah ya sudah, ini apa namanya, ini akan menjadi, ya udah, hidup itu ya apa namanya, cuman selingan aja. Nanti setelah mati, setelah kematian, di balik kematian itu ada kehidupan yang yang bagus. Nah, akhirnya dari sini itu sudah menjelaskan bahwa kehidupan ini nggak penting jadinya gitu. Yang penting adalah iya kan? Setelah mati. Nah, iya, yang penting adalah setelah mati, kehidupan ini nggak penting gitu. Nah, kalau ini dipakai pegangan ya berarti moral di dunia ini nggak penting-penting amat gitu. Ya, ini maksudnya Darwin seperti ini. Nah, di awal bukunya Daniel ini juga mengutip pernyataan seorang apa itu, pejuang dari Pakistan. Nah, mujahidin ya, mujahidin ya, pejuang dari Pakistan. Itu di sebuah bukunya Jessica Stern itu ya, yang judulnya itu Terror in the Name of God, ya. Teror atas nama Tuhan itu ya. Nah, ini sama persis ini ya, idenya sama. Kalau kaum non Islam ya, non Muslim ya terlalu terlalu konsentrasi atau terlalu berfokus pada menyayangi hidup mereka tidak akan mampu berjuang dan pengecut. Jadi bagi orang ini itu memang kalau ya ubud dunia wa taro'iyal maut itu ya. ya, ya bahwa yang namanya terlalu sayang kepada hidup dan takut mati itu membuat mereka itu tidak, perjuangannya itu rendah, itu daya juangnya itu rendah. Dia juga bilang bahwa orang-orang yang terlalu fokus kepada kehidupan di dunia ini itu tidak akan bisa paham bahwa akan ada kehidupan setelah mati loh. Ini ya, jadi ini adalah ideologi terror in the name of God itu ya. Nah, dia juga mengungkapkan tidak mungkin kalian itu hidup selamanya, ya kalian akan mati. Kehidupan setelah mati itu selamanya. Oh ini ya, nah ini sengaja, aku baca bukunya sih ini, The Terror in the Name of God itu. Nah, Jessica Stern ini mencoba mengesankan bahwa memang ideologi-ideologi yang dibawa oleh setiap kaum pejuang agama yang menimbulkan teror itu modelnya ya seperti ini, menganggap hidup ini nggak penting gitu. Jadi kalau hidup ini nggak penting, nah untuk apa bangun bangunan bagus, rusak ya gitu. Jadi ya ini adalah ideologi doomsday ideologi, ini ideologi kiamat lah, semua dihancurin.
Ini yang dikesankan oleh Jessica Stern dalam Terror in the Name of God. Ya. Nah, di kutipan yang terakhir ini ini kutipannya ditulis oleh Steven Weinberg gitu, tahun 1999. Ini dikutip satu, bahkan ini sebetulnya hanya 2 kalimat ya. 2 kalimat dari bukunya Steven Weinberg itu tulisan Steven Weinberg tahun 99. Yang ditulis di alinea pertama bab moralitas dan agama itu. Orang baik akan berbuat baik, orang jahat akan berbuat jahat. Tetapi untuk membuat orang baik sampai berbuat jahat perlu agama itu. itu ya. Ini jadi orang baik akan berbuat baik, orang jahat akan berbuat jahat, tapi untuk membuat orang baik sampai berbuat jahat, nah, itu perlu agama. Ini yang disebut oleh Steven Weinberg tahun 99. Tapi tidak nggak pakai lama ya, nggak pakai lama. Sebetulnya ya di awal-awal itu kan Daniel Dennett juga menulis ya, menurut banyak orang agama itu punya peranan penting untuk menyokong moralitas ya. Bagaimana ya? Memberikan alasan berbuat baik gitu. Ya itu. Melihat yang tidak mungkin terbantahkan gitu. Ya apa? Ya itu tadi janji surga gitu ya, ancaman neraka itu. Nah ini, tapi Daniel Dennett ini memberikan dua catatan penting gitu ya, dua catatan penting yang menjadi masalah mendasar dengan cara berpikir seperti ini. Satu, ya kelihatannya hal ini tidak benar gitu ya. Dan ini adalah sebuah kabar baik karena yang kedua, perspektifnya sesungguhnya merendahkan sifat manusia. Ini menurut Dennett ya, ini tidak benar itu, bahwa yang namanya tanpa dengan pendekatan gaya reward and punishment itu disebutkan di situ tuh wortel dan tongkat ya, wortel dan tongkat itu. Ya, wortel dan tongkat ilahiyah ini kabarnya orang-orang akan bermalas-malasan tanpa tujuan atau ya beralih memuaskan hasrat paling rendahnya, melanggar janji, berselingkuh dengan pasangan, mengabaikan kewajiban mereka. Nah ini karena ada dua masalah yang mendasar pada ini nikmat surga yang dijanjikan dan ancaman itu. Karena ini kita sendiri akan mengiyakan apa yang dikatakan, ya paling enggak aku ya, kalau kalian ya terserah lah ya, tapi ya ini ungkapan yang disampaikan oleh Daniel Dennett ini hal ini tidak benar gitu ya. Dan kalaupun ini didorong, itu perspektifnya ini sesungguhnya merendahkan sifat manusia. Manusia itu hanya kepingin dikasih reward and punishment. Sepertinya kita tidak bisa berpikir dengan hal-hal ini, kalau nggak dikebui ya aku dapat wortel, kalau nggak dapat wortel ya dikebui. Sepertinya tidak ada alternatif lain. Nah, jadi di alinea berikutnya Daniel Dennett itu ya menjelaskan dia tidak menemukan bukti apapun yang mendukung klaim bahwa orang-orang yang tidak mempercayai adanya imbalan surga dan hukuman hukuman neraka itu, baik yang berapa maupun tidak, ini nih dia juga bilang ya, baik yang beragama maupun tidak itu ya, pokoknya mereka itu percaya. Itu mereka yang tidak percaya itu ya tidak lebih besar kemungkinannya untuk membunuh, memperkosa, merampok, atau mengingkari janji itu ya, dibandingkan mereka yang percaya. Ya, Daniel Dennett tidak menemukan bukti bahwa orang yang percaya surga dan neraka itu akan tidak lantas ya. Tidak lantas, yang tidak percaya itu terus kemudian dia cenderung lebih kejam, lebih
lebih berkecenderungan melanggar moral gitu. Ini yang ditemukan oleh fakta yang disampaikan oleh Daniel Dennett. Nah, ini ngomong-ngomong soal yang namanya moral ini, sebetulnya ya sudah banyak dibahas ya, terutama di bukunya mbah kita yang satunya itu, yang namanya Lanskap Moral Lanskap satu moral. itu, ya Lanskap Moral. Di buku Lanskap Moral ini Four Horsemen, 4 penunggang kuda yang jadi satu, Ya, sering satunya diskusi dengan ini. Daniel Dennett ya, Sam Harris ya. Nah, Sam Harris itu menulis yang namanya Lanskap Moral. Nah, Lanskap Moral itu mengupas tuntas tentang hal ini. Lanskap Moral itu mengupas tuntas lah lanskap moral itu dengan ini. Nah sekarang kalau pertanyaannya secara neuroscience gimana ini moralitas ini? Hmm. Sebenarnya ini sedikit banyak dibahas di mana di bukunya di bukunya Sam Harris. Tapi di bukunya Antonio Damasio yang namanya Descartes Error ya, Descartes Error. Antonio Damasio nulis buku ini tahun 90-an. Itu sudah lama. Ya, pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya itu jauh dari judul aslinya. Kalau itu kan Descartes Error ya, Descartes Error. Tapi yang di bahasa Indonesia itu kalau tidak salah itu tujuannya bagaimana cara otak bekerja gitu. Ya, Oke. bagaimana cara otak bekerja itu bukunya eh, apa namanya Antonio Damasio itu. Antonio Damasio. Bagaimana cara otak bekerja. Ditulis dalam bahasa Indonesia tahun 90-an akhir itu. Aku pernah baca bukunya, ya bahasa Indonesianya tidak terlalu bagus kalau dibandingkan dengan bahasa aslinya, tapi lumayan lah ya. Ada rujukan waktu itu, Antonio Damasio. Nah, di Descartes Error ini juga dibahas mengenai keputusan-keputusan moral gitu ya. Keputusan-keputusan moral. Nah, kalau kita melihat apa pendekatan neuroscience tentang keputusan moral kita itu, keputusan-keputusan moral yang diambil oleh manusia itu lebih pada seperti keputusan-keputusan estetis. Kalau ditanya moralitas itu apa, moralitas itu apa? Secara biologi dan secara neuroscience, moralitas itu ya seperti politik. Hmm. Benar itu, ya. Itu yang disebut reciprocal altruism gitu ya. Altruis yang milih-milih gitu. Ya, ini ya reciprocal altruism. Politik reciprocal itu altruis yang milih-milih. Altruis itu apa? Misalnya altruis Cito rela mengorbankan hidupnya untuk dedek gemes gitu ya. Tapi untuk dedek yang nggak gemes, Enggak. rasain gitu, lapo gitu. Nah, ini adalah ya Cito rela mati demi dedek gemes itu. Tapi dedek yang bongsor yang gelembut terus kayak apa ngono. Ngene iki akeh nang pasar ngono. Ya, ini ya sama dengan cimpanse. Cimpanse itu rela. Cimpanse itu kalau ada anggota kelompoknya yang jatuh di sungai itu, cimpanse yang lain itu mau beresiko membahayakan dirinya untuk nolong cimpanse anggota kelompoknya. Tapi cimpanse ini bisa menyerang kelompok lain dengan serangan mematikan. Nah, ini namanya politik. Jadi, otak moralitas itu sama dengan otak politik. Iya, itu ya. Ya tadi altruisme mele-mele. Altruisme mele-mele itu yang disebut moralitas. Moral pada suatu dalam suatu waktu itu bisa berbeda dengan moral pada lain tempat dan berbeda waktu gitu. Ya, itu moral. Misalnya perlakuan kita kepada manusia tetangga kita itu perlakuan di suatu tempat
akan berbeda dengan tempat yang lain. Seperti etika lah ya. Etika sama dengan moral itu. Etika atau etiket itu sama dengan moral itu. Glegeen di suatu tempat ya itu berbeda tanggapannya dengan glegeen di tempat lain Di tempat sendawa lain. itu. Di Jawa, di Jogja, bahkan di Surabaya kalau pada saat makan terus kita sendawa, glegeen itu tidak sopan. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara makan terus kemudian sendawa, itu menghargai yang menjamu. Dalam hal ini ada apalagi kalau moralitas itu beda zaman. Gitu. Pada sebuah zaman menikahi anak di bawah umur tidak apa-apa. Gitu. Ya, tidak apa-apa itu. Kalau sekarang, wah bisa masuk bui dan disebut pedofil. Gitu. Dulu nggak apa-apa. Gitu. Ini yang disebut moral. Nah, bagaimana otak moral kita itu menentukan? Nah, filsuf-filsuf itu tidak ada yang sepakat lah dengan apa yang disebut moral itu. Tidak ada. Mulai dari yang namanya mulai dari yang namanya katakanlah Plato. Terus kemudian Aristoteles lah. Kemudian apa yang di era sekarang itu ya, era David Hume atau Immanuel Kant atau Nietzsche itu. Mulai dulu sampai sekarang pun memandang yang namanya moralitas itu berbeda-beda, apalagi memandang yang namanya janji surga ini. Ya, misalnya bagi Plato itu mengatakan di dalam tubuh kita ya, Plato belum tahu bahwa bagaimana memutuskan itu ada otak itu enggak ngerti Plato itu. Namanya biologi belum tahu kok waktu itu. Mungkin bagi Plato yang penting itu apa dia juga enggak paham. Makanya dia menggambarkan dalam diri kita itu ada dua kuda, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna ya yang satu berwarna putih itu ya. Jadi yang kuda hitam itu cenderung membawa kita melakukan hal-hal yang buruk gitu. Sementara yang lain itu yang putih melakukan kita pada moral-moral yang baik gitu. Nah, dengan demikian ini ada dua kuda. Nah, kita kita ada di tengahnya. Bayangin aja. Jadi dalam diri kita itu ada 3 entitas. Ini moral ya, ada 3 entitas moral itu. Moral kuda hitam, kuda putih, dan kita. Nah, ini kita yang mengendalikan lah, yang mengendalikan kuda-kuda ini. Kuda-kuda ini kita kendalikan. Nah, itu menurut Plato gitu. Nah, sebetulnya Mbak Brewok ya dalam hal ini ngikuti Plato aja, Mbak Brewok Sigmund Freud itu ngikuti Plato aja. Cuma dia mengatakan soal id, ego, dan superego. Podo ae Pak Le gitu ya. Nah, ini menurut Plato gitu. Nah, menurut Immanuel Kant, Immanuel Kant ini orang yang tercerahkan dalam segala hal, hampir dalam segala hal. Plato ini, Immanuel Kant ini, bahkan dia yang mempelopori gerakan pencerahan atau Aufklärung atau pencerahan, Aufklärung, Enlightenment bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya Aufklärung. Immanuel Kant itu bahkan yang namanya orang itu yang orang tercerahkan itu bukan dari orang lain mengasih tausiah, bukan itu. Nah, yang menurut Immanuel Kant yang namanya tercerahkan itu adalah bagaimana seseorang itu otaknya itu pikirannya atau dirinya itu beralih dari tidak dewasa menjadi dewasa gitu ya. Ini yang disebut oleh Immanuel Kant. Apa itu? Mereka berani menggunakan penalarannya sendiri, berani menggunakan
pendapatnya sendiri. Sehingga yang namanya Immanuel Kant waktu itu mengusung tagline atau mengusung semboyan sapere aude gitu ya. Sapere aude, berani berbeda. Bukan pada berbedanya tapi pada beraninya. Jadi berbeda dengan gurunya itu ya. Berbeda dengan gurunya, berbeda dengan kiainya, berbeda dengan walinya, bahkan berbeda dengan nabinya sekalipun itu. Seharusnya itu kalau kita itu tercerahkan itu, kalau mengikuti sapere audinya Immanuel Kant. Makanya Immanuel Kant dalam segala hal dia itu tercerahkan kecuali soal Tuhan itu. Hampir itu tadi ya. Ya, dalam segala hal Immanuel Kant itu tercerahkan kecuali soal Tuhan. Bahkan Immanuel Kant itu bisa disebut sebagai lawyernya Tuhan, dia pengacaranya Tuhan. Doa dengan hebat lah dia, membela Tuhan itu hebat banget lah. Yang namanya Immanuel Kant, nggak ada tandingnya lah di antara filsuf-filsuf yang membela Tuhan itu. Immanuel Kant itu nggak ada tandingannya. Nah, kembali ke masalah masalah keputusan moral tadi. Ini juga yang disebut Descartes error atau Descartes error oleh Antonio Damasio, bahwa yang namanya moralitas manusia ini itu tidak rasional. Nah, Immanuel Kant dalam hal ini soal yang namanya moralitas itu dia mengatakan yang namanya moralitas itu adalah rasional. Gitu. Ya, rasional. Kalau orang tidak rasional, maka dia immoral atau amoral itu adalah irasional. Jadi, jadi orang yang menggunakan rasionalnya dia akan bermoral. Ini menurut Immanuel Kant. Sekali lagi Immanuel Kant itu filsuf, dia ngarang. Ya, cocok ngamuk mana disebut ngarang gitu. Ingin ngono disebut filsuf ngarang ngamuk mana? Ya memang dia ngarang. Berbeda dengan yang lain. Menurut Immanuel kan keputusan moral itu adalah keputusan yang rasional gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ini benar apa enggak itu rasional? Nah, usut punya usut itu. Nah, akhirnya itu dibahas juga oleh Sam Harris secara panjang kali lebar sama dengan luas ya, bahwa bagaimana otak moralitas itu kita itu bekerja gitu. Otak moralitas kita bekerja itu seperti selera kita terhadap estetik gitu. Ya, pilihan moral kita itu. Pilihan-pilihan moral kita itu seperti pilihan otak estetik gitu. Dalam waktu 50 nanodetik, otak kita bisa memilih moralitas yang mana yang kita pilih. Rasionalitas itu mengikuti kemudian dalam rangka membela. Jadi rasionalitas kita itu lebih seperti pengacara ketimbang seperti hakim dalam urusan moral. Dalam urusan moral persis seperti pada urusan estetik. Itu itu pun yang disebut apakah ini misalnya salah estetik itu dalam waktu 50 nanodetik kita bisa menentukan sebuah lukisan itu bagus atau tidak. Ini bagus itu. Nah, otak rasionalmu itu membela. Kenapa kamu tuh mencari alasan, mencari rasionalisasi tentang kenapa kamu mengatakan itu bagus. Misalnya, tuh ini bagus apa enggak itu? Wah bagus itu. Kenapa bagus? Karena komposisinya sekiat lah itu sih gue belakangan aja gitu. Ya. Itu belakangan disebutkan bahwa itu adalah membela. Jadi lebih seperti hakim seperti pengacara ketimbang. Ini adalah dalam sisi pandang neuroscience modern atau biologi modern. Jadi moralitas itu pertama adalah reciprocal altruism. Ya, reciprocal altruism kenapa? Ya, di otak kita ada pusat altruis. Ya, ada.
Tapi kalau manusia ini altruis total, ya mati muda lah dia. Gitu. Ya. Ya, mati muda. Sembarang-sembarang dikekno koncoe gitu. Terus Kayak juga di service gen ya. mesti apa sembarang-sembarang ono dedek gemes wis gawe kancaku jomblo. Wis koncoku jomblo seakan ya kayak cita ngene iki saiki. Soale lek ono dedek gemes dikekno wong liya. Nah, ini itu ya kalau wah itu adalah itu persoalan serius kalau kemudian satu individu itu mempunyai altruisme total gitu ya. Nah, untungnya yang namanya untungnya yang namanya moral ini adalah altruisme milih-milih gitu. Tuh kok suaramu hilang tuh, gambarmu tuh. Oh gak, wes. Kamu kon mau meneng tak pikir semedi. Halo. Halo, kon mau meneng ini tuh. Pertama tak pikir itikaf, tiba nge-freeze Itu dengan itu. nyimak. Iya, tak pikir kon itikaf tadi itu, tiba nge-freeze itu. Ya gitu tuh. Jadi itu Ya, pertanyaannya penjelasannya. gini, Apa? lanjutannya. Kalau altruis milih-milih itu kan pasti dilatar belakangi kan, entah pengalaman, lingkungan dan yang lain-lain. Maksudnya atas kepentingan kelompok. Iya Yo, enggak juga tuh. Enggak tentu. Gitu. Enggak juga tuh. Kon niku milih dedek itu keputusanmu apa? Sama memilih itu sama. Bahwa itu kemudian dalam banyak hal dibangun oleh narasi. Iya benar gitu. Benar itu. Memilih satu kelompok dengan kelompok yang lain itu dibangun oleh narasi, oleh doktrin. Iya, itu variabel. Tapi pada dasarnya altruisme milih-milih itu random tuh. Random hanya kecenderungannya akhirnya ditanamkan kita sesama penyembah pohon cengkeh itu harus ganti cengkeh saya kira cengkeh sesama pohon cengkeh kita itu harus ikatan pokoknya kita harus penyembah pohon luntas harus kita habisi. Itu juga narasi. Tadi di situ sebetulnya pada dasarnya random. Ada orang yang tidak setuju di dalamnya perang sendiri. Gitu ya. Nah kalau gitu, secara naluriahnya gimana? Sebagai individu atau manusia? Ayo tadi warisan dari orang tua lah, warisan dari orang tuamu, lah warisan dari mbahmu, gitu ya. Cenderung kecenderungan juga ya. Bakat gitu ya, itu bakat ada terus kemudian dipupuk itu ya bisa. Nah itu juga adalah moral tertentu itu tidak laku pada daerah-daerah tertentu, populasinya tidak kompatibel ya, misalnya agama luntas itu hanya agama penyembah luntas itu berlaku di daerah lain nggak laku gitu. Ada ya. Itu kecenderungan seperti itu ada itu. Ya. Ini seperti misalnya kalau kita melihat di Thailand, Indochina itu agama-agama padang pasir nggak laku. Nggak laku. Di sana yang laku ya yang berbeda gitu. Nah, ini yang menyebutkan bahwa apakah orang memilih agama tertentu terus kemudian secara moral dia jadi lebih jelek? Ya enggak. Enggak juga. Enggak, beda aja. Nah, bahkan ya tadi itu yang mencintai dunia dianggap jelek oleh moral lain. Padahal bagi sebuah moral dunia ini lebih penting dari kehidupannya dia sendiri. Ya, ada yang begitu. Nah, itu, yes.